Ya, kalau tadi kita melihat ulasan kasus artis-artis yang promosi judi online, sekarang kita akan lihat ulasan lengkap untuk kasus Mario Dandi dan kawan-kawan pemirsa, penganiayaan David Ozora. Saya masih bersama dengan Pak Ahyar di sini untuk melihat dari perspektif hukum, tapi kita lihat terlebih dahulu timeline kasus ini, mulai dari kasus ini viral hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Anda kemudian pasti tidak akan bisa jauh-jauh dari kasus ini, di mana 20 Februari 2023 tepatnya penganiayaan terhadap David dilakukan oleh Mario Dandi, pemirsa. Nah, kemudian ini ada videonya viral di media sosial dan kemudian menuai simpati dan rasa geram dari masyarakat karena begitu sadis sekali, pemirsa. Kita lihat lagi ya. Nah, 23 Februari nggak berselang lama Mario langsung ditetapkan sebagai tersangka. Lalu selanjutnya kita akan lihat waktu berikutnya atau timeline berikutnya, pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka, bahwa setelah itu polisi limpahkan tahap 1 kasus Mario ke Kejati DKI, pemirsa. Jadi memang waktunya tidak berselang lama, langsung dilimpahkan ke Kejati DKI, langsung dibalas oleh Kejaksaan, pemirsa, untuk dilakukan perbaikan. Dan kita lihat ternyata langsung direspon oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ya, pemirsa, dan kemudian kita lihat setelah 21 Maret, pemirsa, kasus tersebut yang kemudian sudah direspon hingga kemudian penetapan tersangka. Nah, sekarang kita lihat peran-perannya ya, pemirsa ya. Peran-peran mereka ini seperti apa? Nah, untuk peran Mario Dandi merencanakan dan juga melakukan penganiayaan, menyebarkan video penganiayaan. Ini Mario Dandi. Lantas bagaimana dengan Shane yang juga dianggap sebagai bagian dari penganiayaan, pemirsa? Tapi kita lihat terlebih dahulu untuk jerat hukumnya. Jerat hukum Mario Dandi seperti apa? Kalau kita lihat peran seperti ini, lantas apa jerat hukumnya? Nah, ini dia, pemirsa. Penganiayaan berat. Pasal 355 KUHP ayat 1, pemirsa. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pak Ahyar, tanpa mengurangi rasa duka cita atau juga simpati kita terhadap David, sekiranya dengan apa yang dilakukan oleh Mario Dandi, sudah setara tidak, Pak? Sudah ideal tidak, Pak? Dengan pasal yang dikenakan, bahkan juga vonisnya, seperti apa? Ya, kalau kita lihat pasal itu udah paling mentok, yang paling atas. Nggak ada lagi dalam pasal 355 itu hanya 12 tahun. Itu udah full, nggak mungkin lagi hakim menjatuhkan lebih dari situ. Nah, kalau kita lihat sentukan ancaman pidana yang kayak yang mentok ini nggak banyak terjadi di Republik Indonesia ini, di pengadilan kita. Itu agak termasuk yang jarang-jarang. Kalau kita bandingkan, walaupun dia jarang dibandingkan dengan apa ini namanya perbuatan yang dilakukan, ini kan luar biasa. Kata hakim tadi mengatakan dalam persidangan sangat sadis. Nggak ada hal-hal yang meringankan. Nah, ini yang harus dijadikan semacam jurisprudensi di pengadilan kita, baik jaksa maupun hakim. Kalau tidak ada hal-hal yang meringankan, tuntut jatuhkan dengan pidana yang paling puncak, jangan yang di bawah. Nah, tadi saya memperkirakan kalau ada yang hal yang meringankan, tentu nggak mungkin akan diadakan yang paling top. Oke, untuk Mario Dandi hukumannya maksimum dikenakan. Lantas bagaimana untuk Shane Lucas, mulai dari peran hingga jerat hukumnya? Kita lihat lagi, pemirsa ya. Nah, ini untuk peran Shane, merekam video, melakukan pembiaran, memperlancar tindakan brutal dan sadis Mario Dandi terhadap David. Lantas apa jerat hukumnya, pemirsa, dengan peran seperti ini? Kita lihat lagi ya, untuk jerat hukumnya yakni Shane, pasal 355, pasal yang sama, penganiayaan berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Pak, saya tidak terlalu mengerti mengenai hukum. Dengan peran seperti ini, vonis 5 tahun, tidak seberat Mario Dandi. Sudah pas tidak, Pak? Menurut hakim kan sudah pas. Karena dilihat peranan ini sejauh mana sih. Dia bukanlah aktor yang utama. Katakanlah bukan aktor intelektualnya dia itu, tapi dia turut serta melakukan tindak pidana, peranannya tidak sepul dari Mario. Jadi ini kurang separuh dari Mario. Kalau kita lihat dari itu kurang dari setengah dia, ya masih dalam batas-batas yang kelaziman yang terjadi di pengadilan lah. Oke, ada yang menganggap apakah ini terlalu berat atau seperti apa, Pak? Itu relatif. Kaki tangan ini, Pak, ya? Iya. Kalau dia nggak membiarkan, belum tentu terjadi ini.
ya dia bisa cegah. Kalau kita lihat kalau atau dia berteriak atau ketika satpam yang datang ke tempat itu dia katakan bukan biasa-biasa aja, ini memang ada hal sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Ini kan dia tidak melakukan itu. Sekarang kita lihat untuk anak AG pemirsa ya, ini pelaku ketiga pemirsa anak AG, kemudian kita lihat ke peran dan juga jerat hukum. AG mengatur rencana pertemuan, janjian pemirsa, ikut perencana kampanyean dan menyaksikan penganiayaan. Jerat hukumnya pemirsa dengan proses hukum yang juga dilakukan oleh kuasa hukum dari AG sendiri. Kemudian kita lihat apa jerat hukumnya. Ya, kita lihat sekarang jerat hukum untuk anak AG pemirsa. Ya, ini dia. Pasal 76C, pasal 80 ayat 2, pasal 35 KUHP pemirsa. Ya, kita lihat bahwa anak AG dikenakan pasal seperti itu, bahkan ia sudah divonis pemirsa, yakni 3 tahun 6 bulan di PT Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 3 tahun 6 bulan. Mungkin langsung saja saya ke Pak Ahyar. Pak, sudah ada proses hukum lanjutan yang dilakukan, tapi tetap sama ini vonisnya. Seperti apa Bapak menanggapinya? Iya, karena ini kan anak-anak. Inilah hal yang kenapa kok kelihatannya nggak seberat yang lain itu. Ini anak yang berhadapan dengan hukum. Ini mungkin pertimbangan majelis untuk menjatuhkan dia 3 tahun. Jadi 12, 5, 3. 3 ini kan berarti 1/4. 25% dari Mario. Mungkin dinilai tanggung jawabnya 25% nih dari apa yang dilakukan oleh Mario bagi seorang anak ini. Oke, nanti sesaat lagi saya masih akan berbincang dengan Pak Ahyar Salmi. Kita akan berbicara mengenai selain peran-peran mereka adalah mengenai restitusi juga sangat penting pemirsa. Karena yang paling penting adalah pasca vonis. Lantas David masa depannya seperti apa? Sesaat lagi ya, di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, usai dianiaya Mario Dandi secara brutal, 20 Februari lalu David sempat alami koma beberapa hari. Kondisi David pun perlahan sadar, berangsur pulih pemirsa. Ya namun demikian berdasarkan keterangan dokter yang merawat David Ozora selama di rumah sakit, David mengalami diffuse axonal injury. Lalu apakah diffuse axonal injury itu? Diffuse axonal injury biasanya merupakan atau ditemukan pada korban kecelakaan kendaraan bermotor, kerasnya benturan pada kepala, menyebabkan terjadinya cedera traumatis pada otak yang tergolong parah. Cedera axonal diffuse ini terjadi ketika serat saraf panjang di otak robek dan terkoyak hingga terjadi pergeseran dan rotasi otak di dalam tengkorak. Saat terjadi cedera, akibatnya korban kerap alami koma dan sebagaimana besar kasus pasien dengan kondisi ini tidak pernah sadar kembali. Hal ini disebabkan karena dari pengaruh miliaran saraf yang tersebar di otak sehingga kerap kali kerusakannya bersifat fatal. Beberapa gejala umum yang terjadi pada pasien ini adalah kehilangan kesadaran, sakit kepala terus-menerus, kesulitan berbicara, dan juga memahami gangguan kognitif motorik serta alami kesulitan tidur. Ya pemirsa, dengan kondisi cedera seperti itu, lantas berapa sih besaran biaya yang dikeluarkan keluarga untuk pengobatan David pemirsa? Kita lihat, saya punya datanya pemirsa, bahkan saya akan minta kepada Pak Ahyar juga untuk menanggapinya. Ini total yang dikeluarkan keluarga 1 hingga 2 miliar pemirsa selama David koma hingga kemudian sadar dan juga pulih pemirsa. Dan sumber dana untuk membiayai biaya ini adalah dari pribadi dan juga asuransi pemirsa. Karena keluarga sudah besar mengeluarkan biaya pengobatan untuk David hingga akhirnya bisa keluar dari rumah sakit meskipun kondisinya juga tidak prima pemirsa. Untuk itulah ada keinginan untuk membayar restitusi, khususnya dari pihak Mario Dandi untuk membayar biaya pengobatan pemirsa. Nah, kalau kita melihat hitung-hitungan restitusi yang layak untuk David dengan kondisinya seperti sekarang itu seperti apa pemirsa? Mengingat begitu besar keluarga harus membayar biaya pengobatan, LPSK mencatat 118 miliar rupiah atau juga mungkin kita genapkan 120 miliar pemirsa. Ini didapat dengan perhitungan bahwa biaya tersebut dibutuhkan untuk membiayai pengobatan David selama 54 tahun dengan kegiatan kebutuhan pengobatan per tahun 2M. Ini ditanggung renteng Mario Dandi dan Shane Lucas jika tidak mampu bayar diganti dengan pidana penjara 7 tahun. Nah, Pak Ahyar, nyatanya hakim hanya mengabulkan 28 miliar. Nah, karena memang ini berdasarkan kemampuan. Tepat tidak, Pak? Ya, di samping kemampuan ini, kalau bicara masalah kemampuan, yang paling tepat itu adalah kebutuhan. Bahwa belakangan dia nggak mampu lain persoalan. Jangan diputuskan dulu menurut saya berdasarkan kemampuannya.
Siapa tahu kemampuan di belakang hari nanti meningkat. Diputuskan sesuai dengan kebutuhan, bahwa dia mampu sekarang, diterimalah sesuai kemampuan, nanti di kemudian hari bisa dia tambah. Kalau saya berpendapat demikian. Ada catatan saya juga, Caca, mengenai masalah ini memang belum ada aturan. LPSK mungkin perlu juga merevisi undang-undangnya. Kalau seseorang tidak mampu membayar restitusi, perlu nggak ada pidana penjara pengganti? Ya. Nah ini kan oleh jaksa sangat progresif menurut saya. Menuntut di dalam requisitornya, apabila nggak dibayar, itu bisa dikenakan pidana penjara selama 7 tahun. Ini berfungsi sebenarnya untuk pemaksa orang bersangkut melaksanakan yang 25 miliar tadi. Sekarang tanpa ada itu, apa upayanya? Nggak ada upaya paksa. Diktum atau putusan pengadilan yang dibacakan tadi itu mengenai masalah angka itu kembali kepada kesadaran pihaknya Mario untuk membayar restitusi itu. Kalau dia nggak mau bayar, apa upaya? Jaksa nggak bisa memaksa. Tadi hakim juga mengatakan bisa ditempuh itu adalah menggugat secara perdata, mungkin wan prestasi. Baik, Pak. Kalau sekarang logikanya kita ganti, bukan berdasarkan kemampuan, berdasarkan kemauan. Kalau Mario Dandi dan ayahnya tidak mau bayar, ini bagaimana, Pak? Ya, siapa yang bisa memaksa dia untuk membayar? Itu yang masalah yang saya katakan. Kenapa nggak coba out of the box atau agak progresif hakim mengatakan, kalau ini kamu nggak bayar, kamu masuk penjara 7 tahun lagi. Siapa yang mau di penjara 7 tahun? Kalau dia ada uang, tentu dia akan bayar. Kalau ini apa upaya paksa? Nggak ada. Menurut pendapat saya dengar tadi putusan, nggak ada upaya paksa. Langkah hukum yang bisa dimungkinkan itu digugat secara perdata ke pengadilan. Digugat perdata, pengadilan negeri butuh berapa bulan, banding berapa, kasasi berapa, nanti dia akan PK lagi. Belum lagi nanti bantahan pihak ketiga. Baik. Panjang Tapi perjalanan. masalahnya, Pak, kita juga harus mendengar pernyataan atau juga mungkin keberatan dari ayah David yang kemudian membayar mengenai restitusi ini, pemirsa. Ini kita simak. Kalau dibilang bagaimana dengan restitusinya yang 25 sekian-sekian, ya tentu saja kita kecewa karena itu jauh dari yang disampaikan ke dalam tuntutan. Tetapi hukuman utamanya kan kita udah dapat dan itu maksimal. 12 tahunnya udah dapat, sekarang kita tinggal bersiasat untuk mengejar bagaimana mengejar tambahan hukuman. Karena mau berapapun saya anggap saya nggak akan pernah ikhlas untuk menerima vonisnya. Tetapi kita juga tetap harus apresiasi majelis hakim karena yang divoniskan adalah maksimal sesuai dengan tuntutan dan itu diatur dalam undang-undang. Jadi posisi saya seperti itu. Kalau dibilang puas, tapi apakah sudah maksimal? Belum. Itulah kenapa kita masih akan berupaya terus. Ya, sekarang kita simak juga ini pernyataan atau mungkin statement dari Rafael Alun yang juga keberatan untuk membayar besaran restitusi. Ini ditanggapi oleh Rafael Alun, pemirsa, yang menulis dalam surat yang dibacakan pengacara Mario. Kemudian saya hadirkan, pemirsa, ini dia yang utama mengenai keberatan tentang restitusi agar kemudian dipertimbangkan, bahkan juga bahwa membayar restitusi maka kami mohon agar dapat diputus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi ini yang kemudian mengatakan bahwa seakan-akan Rafael Alun tidak ingin kemudian bertanggung jawab untuk membayar restitusi. Bahkan dengan pemahaman bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban bayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana. Jadi karena Mario Dandi ini kemudian masih anak, jadi dia kan tidak mungkin ya membayar. Jadi kenapa ayahnya itu yang kemudian menjadi keberatan. Apalagi Rafael Alun juga berkasus untuk kasus yang berbeda, pemirsa. Untuk kasus korupsi yang ia lakukan, pemirsa. Bahkan benar jika sikap kami pada awal kejadian dikatakan Rafael Alun hendak membantu tanggungan biaya pengobatan. Hanya sebatas itu dan memberanikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban. Jadi tidak mau membayar restitusi tapi sudah pernah menawarkan untuk membayar biaya pengobatan. Pak, logika Bapak masuk tidak bahwa kan bukan Rafael Alun yang melakukan penganiayaan, jadi bukan harus membayar restitusi. Karena Mario itu kan tidak punya uang, tidak punya nafkah karena dia masih anak, seperti apa? Iya. Itu tanggung jawabnya kan dia sudah dewasa, Mario. Dia sudah dewasa, dia bertanggung jawab. Pidana tadi dijatuhkan terhadap siapa pelakunya, tidak kepada orang lain.
itu sudah memang benar, bukan dia yang dibebankan karena dia tidak berbuat. Tinggal masalahnya kan kalau ada ancaman penjara kalau nggak dia bayar tadi restitusi, apakah tega orang tua siapapun untuk melihat anaknya di dalam penjara kalau dia punya uang? Tentu dia dengan sayang anaknya, bukan karena harus tanggung jawab dia secara hukum, bukan begitu. Tapi Mario Dandi ini sudah maksimum 12 tahun. Kalau ditambah lagi biaya karena tidak membayar restitusi, tambah atau seperti apa? Pemberatan atau bagaimana? Bukan? Beda. Karena ini adalah pidana penjara pengganti, bukan hukuman pokoknya, tambahan. Ya, karena tadi kita sudah menyebut-nyebut Pak Ahyar mengenai restitusi. Seperti biasa, apa kabar Indonesia Malam akan memberikan kamus apa kabar Indonesia Malam, kamus Hakim untuk Anda, supaya Anda tahu secara definisi apa itu restitusi. Ini dia pemirsa, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Sehingga jika ganti rugi berupa kompensasi diberikan oleh negara, sementara restitusi juga diberikan oleh pelaku kepada korban tindak pidana atau pihak ketiga, pemirsa. Jadi memang ini dibebankan dari pelaku terhadap korban, pemirsa. Baik. Terima kasih Pak Ahyar sudah mengawal tadi 2 kasus hukum yang kita tadi sudah bahas mulai dari awal hingga sekarang kasusnya Mario Dandi.